Hai, halo, kembali lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Disclaimer, jadi saya bukan mengajak kalian menjual ataupun untuk membeli sebuah aset kripto, tetapi saya hanya membagikan sebuah informasi yang mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk menjual ataupun membeli sebuah aset kripto. Nah, jadi buat kalian yang baru melihat video ini, silahkan kalian subscribe dan kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia cryptocurrency lainnya. Nah, jadi kali ini ada berita yang cukup menarik menurut saya, yaitu dari cryptocurrency Cardano. Nah, kita tahu semenjak si Cardano ini launching kemarin, ya, launching kontrak pintarnya, itu Cardano sempat tidur ya, atau tidur seperti yang kita bicarakan, yaitu dia tidak ada beritanya lagi. Nah, kali ini sudah ada beritanya kembali. Dan harga Cardano saat ini terkoreksi di 27.000. Sangat parah sih menurut saya. Kemarin dia itu sempat 31.000, 29 dan 30.000. Namun sekarang dia tambah semakin merosot ke 27.000. Nah, kira-kira Bang, masa depan Cardano untuk jangka panjang bagus tidak? Kalau untuk jangka panjang, si Cardano ini menurut saya sangat bagus teman-teman ya. Sangat bagus karena dia ini pesaingnya kontrak pintar seperti Ethereum dan lainnya. Nah, untuk saat ini juga market saat ini sedang hijau-hijau bullish ya. Nah, kita akan langsung saja lihat berita dari si Cardano. Cardano atau ADA berada di jalur yang tepat dengan transformasi digital Ethiopia. Kehadiran Cardano di Afrika telah dipertanyakan dalam banyak kesempatan, tapi Hoskinson telah menanggapi dengan menutup segala skeptisisme. Bulan ini, tim IOHK yang dipimpin oleh Charles Hoskinson telah berada di Afrika untuk bertemu dengan para pengusaha dan politisi dalam upaya untuk memajukan perjuangan Cardano. Nah, jadi si Hoskinson ini saat ini sudah ada di Afrika ya bersama dengan timnya, bertujuan untuk memajukan Cardano. Nah, menurut saya kalau untuk jangka panjang si Cardano ini sangat bagus karena si Hoskinson ini benar-benar serius menggarap proyeknya. Nah, tetapi sayang sekali si Cardano itu malah harganya justru merosot. Dalam melakukannya, Hoskinson dan tim mengunjungi Kementerian Pendidikan Ethiopia untuk menindaklanjuti sistem kredensial siswa yang pertama kali disebutkan pada bulan Agustus. Nah, jadi ini ada fotonya ya. Si Hoskinson sedang bersalaman dengan, mungkin ini salah satu sekolah di Afrika ya. Mungkin itu adalah kepala sekolahnya, bisa jadi. Sistem kredensial berangkat untuk merombak catatan akademik 5 juta siswa dengan meletakkan informasi seperti kehadiran dan nilai di blockchain untuk menangkap data dan menyediakan sistem identitas digital. Hoskinson mengatakan kepada Bloomberg bahwa ini adalah fase awal program. Nantinya tujuannya adalah untuk menggunakannya sebagai batu loncatan untuk meluncurkan sistem ID nasional di negara ini. Ini akan melihat peningkatan jumlah menjadi 110 juta pengguna. Cardano membuat gebrakan di panggung global. Nah, ini seperti apa gebrakannya? Proyek Cardano Atala Prims di Ethiopia menduduki peringkat ke-14 dari 50 proyek paling berpengaruh pada tahun 2021 di Project Management Institute (PMI). PMI menggambarkan proyek tersebut sebagai game changer yang memiliki potensi untuk meningkatkan hasil pendidikan siswa Ethiopia. Direktur Operasi Afrika IOHK, John Kuhner, mengatakan ada perlawanan awal terhadap proyek di tingkat pemerintah, tetapi negara mulai menyadari bahwa identitas digital dan teknologi blockchain tidak mengganggu seperti yang diperkirakan sebelumnya. Kuhner mengatakan Atala Prims memungkinkan pemerintah memenuhi kewajiban mereka
dalam mengelola dokumentasi sambil juga membuat kemajuan menuju digitalisasi lebih lanjut. Drama Afrika menjelaskan kehadiran Cardano di Afrika telah dipertanyakan dalam banyak kesempatan. Nah, jadi banyak yang bertanya, ini kenapa Cardano kok ada di Afrika ya? Tim Hoskinson kok ada di Afrika? Tetapi Hoskinson telah menanggapi dengan menutup segala skeptisme dengan mengatakan bahwa kawasan itu memiliki janji besar. Nah, janji besar seperti apa sih di Afrika untuk Cardano? Lebih khusus lagi, dalam menjelaskan mengapa IOHK ada di Afrika, posting blog baru-baru ini memberikan wawasan tentang strategi di balik langkah tersebut. Nah, jadi si Cardano ini ada di Afrika itu mereka memiliki sebuah strategi. Nah, apa kira-kira strateginya? Ini menyatakan bahwa Afrika tidak memiliki kesetiaan pada sistem masa lalu yang bagaimanapun belum berhasil dengan baik di sini. Dengan demikian seluruh infrastruktur siap untuk diperebutkan dalam hal menerapkan cara yang lebih baik dan lebih egaliter dalam melakukan sesuatu. Dengan itu, dengan memposisikan dirinya sekarang, Cardano siap untuk mengendarai gelombang kemajuan saat Afrika mendapatkan signifikasi yang lebih besar di panggung global. Nah, jadi di sini dia menjelaskan bahwa tim Hoskinson atau Cardano saat ini sedang ada di Afrika. Jadi mereka ingin melebarkan sayap di Afrika. Bahkan mereka mengunjungi salah satu kementerian pendidikan Ethiopia. Nah, ini sangat bagus menurut saya. Berarti memang Hoskinson ini benar-benar serius menggarap proyeknya. Proyek si Cardano. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada si Hoskinson dan ini mungkin seorang pimpinan ya atau seorang pengusaha di Afrika atau juga menteri pendidikan di Afrika bisa jadi. Karena di sini tertulis bahwa turun oleh MEOE hari ini untuk membahas transformasi digital dari kredensial pendidikan Ethiopia 5 juta siswa sesuai jadwal. Nah, jadi di sini dan dia juga menyebutkan pengusaha dan politisi yang ada di Afrika. Nah, jadi kita bisa lihat di bawah di sini ada gambar. Ini bisa jadi menteri dari Afrika ataupun juga pengusaha atau politisi Afrika ya. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum atau kabar baik untuk Cardano ke depannya. Karena kita tahu harga Cardano justru dia merosot ya. Bukan membaik tetapi merosot. Nah, kita bisa lihat di sini ada. Nah, kita bisa lihat harganya terkoreksi di 27.000 ya. 27.700. Terkoreksi sekitar 2% ya. Bahkan dia tertingginya di sini 28.800 ya saat saya merecord video ini. Nah, kita tahu beberapa minggu yang lalu itu harganya masih sekitar 30.000, 31 dan 29 paling kecil. Nah, sekarang malah lebih merosot lagi ke 28.000 paling besar. Karena sempat Cardano ini menyentuh sekitar 40 ribuan. Nah, jadi banyak itu yang bilang tuh kan. Jadi beli di pucuk, jadi nyangkut ya. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau kalian punya sekitar uang 40 juta, kalian beli di harga 40 ribu kemarin, uang kalian saat ini sudah sekitar 27 jutaan ya. Sudah berkurang lumayan ya. Lumayan banyak itu ya. Mungkin bisa stres ya. Tapi ingat, kalau kalian menggunakan uang dingin, itu akan menjadi seperti biasa saja. Nah, jadi untuk kalian berinvestasi, kalau untuk berinvestasi mungkin kalian tidak akan masalah. Tetapi kalau kalian untuk trading, itu pasti kalian mempunyai pikiran yang sangat-sangat kurang bagus ya. Kurang bagus dalam artian, itu kalian selalu melihat pergerakan si Cardano-nya. Jadi kalau Cardano-nya tiba-tiba turun, itu kalian bisa drop parah ya, atau kepikiran terus. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi,
kalian ingin bertrading itu gunakanlah uang dingin. Jadi kalau dia naik ataupun turun itu kalian tidak menjadi pikiran terus ya, kepikiran terus. Jadi kalau misalnya kalian trading dulu dia turun dan kalian ingin menaruh uang itu atau menyebar uang itu di koin lain, kalian bisa cut loss. Nah, tetapi itu karena uang dingin, jadi kalian kalau cut loss itu tidak menjadi pikiran. Tetapi kalau itu uang panas, kita bisa bilang itu adalah uang dapur, itu kalian pasti akan sangat pusing dan kepikiran terus. Nah, jadi buat kalian yang ingin berinvestasi, gunakanlah uang dingin. Jangan uang panas. Nah, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian yang para holder si Cardano ya. Bisa memberikan semangat kalian untuk holder Cardano. Nah, kita next di video berikutnya. Salam cuan.